Anda. Kebakaran dapat mengintai siapapun tanpa pandang bulu. Seperti yang terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebuah gudang sekaligus tempat penggergajian kayu semalam terbakar. Sementara di Kutai Timur, Kalimantan Timur, 12 unit kontrakan terbakar. Api melumat gudang penyimpanan sekaligus tempat penggergajian kayu di kawasan Jalan Laswi, Bale Endah, Kabupaten Bandung semalam. Petugas pemadam cukup kerepotan dalam upayanya mematahkan serangan kobaran api karena selain berisi kayu dan bahan kain, gudang itu berdekatan dengan pemukiman warga. Peristiwa ini membetot perhatian ratusan warga yang datang menontonnya. Diduga penyebab kebakaran berasal dari hubungan arus pendek pada mesin gergaji kayu. Telepon oleh tentangan di atas, di atas terjadi kebakaran. Kiranya bengkel, tapi dari material dan tempat penggergajian kayu punya Pak Haji Asep Mariono. Sementara kebakaran juga menghanguskan 12 kontrakan di kawasan Jalan Yosudarso 3 Sangatta Utara, Kutai Timur. Melihatnya, korban menangis histeris. Meski petugas berupaya semaksimal mungkin memadamkan kobaran api, namun 12 kontrakan tak terselamatkan. Hangus menjadi arang karena angin yang berembus kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar. Tak seorang pun menjadi korban jiwa maupun luka-luka dalam kedua peristiwa kebakaran tersebut. Demikian laporan Endra Kusuma dan Asri Satar dari Bandung, Jawa Barat dan Kutai Timur, Kalimantan Timur. Seorang pria Parubaya ditemukan tewas di dalam kamar. Pembantu rumah tangga curiga pintu rumah terkunci dan tercium aroma busuk dari dalam rumah. Di rumahnya, Jalan Merak 3 Blok N3, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Yohanes Albert Runtu ditemukan tewas. Yohanes tewas di ruang tidurnya. Sudah 3 hari tewas dan kondisi mayat telah membusuk, sempat menyulitkan petugas. Namun akhirnya petugas dinas pemakaman dan polisi melakukan evakuasi jenazah ke mobil jenazah. Yohanes 3 hari tak nampak keluar rumah. Rumah pun terkunci rapat. Pembantu yang biasa membersihkan rumah curiga dan melapor ke RT setempat. Datang sini karena pembantunya tiap hari kan hanya pulang ya, tidak nginap di sini. Ternyata tuh masih terkunci pintunya dari dalam. Karena melihat terkunci dari dalam dan memang belum ada curiga, dia pulang lagi bekerja di tempat lain. Kemudian sore datang lagi. Dilihat lagi, ternyata masih terkunci dan dilihat dari jendela. Ternyata dilihat dari jendela ada korban masih di tempat tidur. Yang kelihatannya diduga sudah meninggal karena tercium bau gak sedap, bau busuk ya, bau mayat. Polisi belum bisa memastikan penyebab kematian korban. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk diotopsi. Demikian laporan Robin Freddy dari Jakarta. Pemirsa, aksi premanisme konvoi puluhan anggota Ormas memicu tawuran di Jalan Raya Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur. 2 warga terluka dan sebuah sepeda motor milik perusuh dibakar warga. Puluhan pemuda Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur berhamburan mengejar anggota Ormas yang melarikan diri di terowongan Jalan Basuki Rahmat. Sebuah sepeda motor yang ditinggal lari oleh salah seorang anggota Ormas langsung dibawa warga. Mobil polisi reaksi cepat, sayangnya terlambat tiba karena terjebak kemacetan. Sepeda motor yang ditawan warga pun lekas dibakar di tengah jalan. Insiden penyerangan berlangsung cepat. Saksi mata menyebutkan anggota Ormas yang tengah konvoi sepeda motor tiba-tiba menyerang seorang juru parkir yang memakai seragam Ormas lain. Saat kejadian, ibu pedagang bernama Titin ikut diserang di tengah keributan. Titin terluka di bagian tangan dan nyaris dikeroyok. Banyak, Mbak. Lagi jualan. Nggak tahu menang. Saya karena orang pada lari-lari, saya keluar. Tabrak sama orang satu. Saya jatuh terlempar, injak tangan saya. Kata saya, tolong, saya nggak ikut apa-apa, saya nggak tahu apa-apa. Saya tendang tuh
segini-gini. Mau sendal tajam Pak, segini-gini Pak. Banyak Pak, banyak. Nggak tahu deh. Bu, saya nggak tahu mana. Naik motor Pak, naik motor. Polisi mengamankan banyak senjata tajam milik penyerang di lokasi. Seorang pemuda lokal, Winsa, bahkan sempat menerima sambutan celurit ketika berusaha menyelamatkan Titin. Dari kolong, Bang. Dari kolong, dia standby di sana. Standby terus nyerang sini. Ini mau maju jalan Nolongin anak ibu ini nih. Saya rebut. Kena Motor sabuk. BBM saya rebut. Iya, saya rebut kepala orang. Lurit, Bang. Tak lama jumlah massa berlipat ganda. Walau coba dihalau, warga yang tersulut emosi lalu berbondong-bondong mengincar posko ormas penyerang yang berdekatan dengan lokasi. Seorang anggota ormas wanita yang berada di posko segera diselamatkan petugas dari kepungan warga. Konvoi ormas serupa juga berbuat ulah di Jalan Raya Bogor, Simpang PGC Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur. Warga langsung menyerang konvoi setelah salah seorang anggota ormas menyerang kernet truk. Warga menyandera serta melampiaskan amarah dengan menghancurkan sepeda motor milik anggota ormas yang ditinggalkan. Polantas di lokasi segera mengamankan sepeda motor tersebut agar warga tidak kian anarkis. 12 Juni 2015, Irjen Pol Tito Karnavian memangku jabatan Kapolda Metro Jaya dari pendahulunya Irjen Pol Unggung Cahyono. Belum genap 2 bulan, tekadnya membasmi aksi premanisme dan kejahatan jalanan senada dengan 10 program prioritas Kapolri kini diuji. Ya, itu normal lah. Saya sudah 18 tahun di Polda Metro Jaya di reserse. Dari Lenan 2 saya di sini. Jadi saya cukup paham dengan peta-peta itu dan saya paham cukup banyak taktik-taktik, cuma mungkin perlu diperbaiki ya. Yang jelas kita akan melakukan tindakan-tindakan tegas pada mereka. Tapi tindakan tegas itu tidak berarti artinya tembak mati, bukan ya. Tindakan tegas itu terukur, ada bukti, ajukan pengadilan, berikan efek jerah. Masalah keamanan sangatlah krusial, apalagi terkait aksi premanisme di ibu kota negara. Efek gebrakan Irjen Pol Tito Karnavian sungguh dinanti-nantikan. Demikian laporan Simon Tobing dari Jakarta. Di Kota Jember, Sabtu pagi tadi bentrok dalam sebuah acara gerak jalan. Meskipun bentrokan antar 2 kelompok remaja tidak sampai mengganggu gerak jalan, tapi akibat bentrokan 2 orang remaja harus dilarikan ke rumah sakit. Kita mulai kode. Ya, sini kode, Pak. Yang mana tetap bagus. Kemeriahan suasana gerak jalan tradisional di Kota Jember, Jawa Timur Sabtu pagi tadi terusik akibat ulah 2 kelompok pemuda yang terlibat bentrokan. Akibat bentrokan antara 2 kelompok pemuda, 2 orang mengalami luka-luka, 1 diantaranya luka di wajah dan di bibirnya, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Awalnya gerak jalan tradisional Tangguh Jember, Jawa Timur ini berjalan lancar. Namun saat acara gerak jalan berlangsung, tanpa diketahui sebabnya, sekelompok muda peserta gerak jalan saling baku pukul. Suasana bertambah kisruh saat warga yang berada di lokasi bentrokan ikut campur. Dalam bentrokan itu, warga berhasil mengamankan pelaku yang terlibat bentrokan yang kemudian diserahkan ke pihak berwajib. Itu tadi tawuran. Masalah apa katanya? Ya kurang tahu. Jadi gimana? Antar kelompok atau gimana? Antar kelompok. Nggak tahu dari mana. Biasa, anak-anak remaja gitu. Pelaku sudah ditangkap? Sudah, saya serahkan ke aman. Itu korbannya gimana tadi kondisi? Bawa ke rumah sakit. Gerak jalan tradisional Jember dengan menempuh jarak 45 km merupakan agenda tahunan yang digelar Pemkab Jember untuk menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-70. Ribuan peserta ikut dalam gerak jalan tradisional. Bahkan beberapa di antara peserta gerak jalan memakai kostum unik seperti pocong, kostum karnaval, dan ada juga peserta yang mengecat rambutnya dengan aneka warna. Demikian laporan Sinto Sofiadin dari Jember, Jawa Timur. Salam pocong mumet. Satu keluarga tiba-tiba menyeruduk lapak pedagang sate di Jalan Melati, Depok, Jawa Barat. Korban, wanita si pedagang sate, langsung dilarikan ke rumah sakit karena mengalami patah tulang. Sebuah lapak pedagang sate yang terletak di Jalan Melati Raya, Depok, Jawa Barat hancur berantakan usai diseruduk oleh sebuah minibus bernomor polisi B1251 TVG.
Akibatnya, satu dari dua korban yang ditabrak menderita luka serius, yakni Aisyah, si pedagang sate, mengalami patah tulang di bagian kaki akibat tergencet badan mobil. Saksi mata menyebutkan si pengemudi langsung melarikan korban ke rumah sakit terdekat. Namun hingga kini penyebabnya belum diketahui. Itu berapa orang yang ada di dalam mobil? 3 orang. Oh, yang di dalam sate 2. Yang jadi korban berapa orang? 1 orang. Kenapa tuh Bang? Luka gimana? Katanya kakinya masuk jepit. Itu korbannya pedagang satenya, Pak? Iya. Terus yang di dalam mobil sendiri ada berapa orang, Pak? Iya. 3 orang. Mobilnya emang ngebut apa gimana? Enggak, orang habis makan itu. Parkir di sini dia. Parkir di sini. Langsung. Untuk yang di dalam mobil sendiri ada luka-luka gitu nggak, Pak? Enggak. Tapi orangnya tanggung jawab ya, Pak? Iya, langsung. Kejadian ini menyita perhatian warga setempat. Kabar terakhir, kasus ini telah diselesaikan secara kekeluargaan. Demikian laporan Meli Kasna dari Depok, Jawa Barat.